Materi untuk video kali ini akan saya beri judul dengan kartu kredit limit 100 juta bisa mendapatkan rumah sebesar satu seharga 3 miliar. Ini merupakan judul yang sebelumnya saya sebut dengan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan limit kredit yang akan diajukan di bank. Karena ini nanti isinya berkaitan dengan membuat laporan keuangan tersebut. Baiklah, saya teruskan. Video ini sangat berkaitan dengan video yang lain yang berjudul membeli rumah tanpa modal. Anda bisa cek video saya membeli rumah tanpa modal dan video menguasai properti dengan cepat. Baiklah, saya lanjutkan. Dalam pengajuan kredit di bank dengan berbagai jenis pinjaman, yang terpenting adalah performan kita di bank. Performan yang terbaik di bank itu jika Anda BI checking bersih dan mempunyai tabungan dengan jumlah besar serta frekuensi atau perputaran tinggi. Itu kunci utama. Yang dimaksud jumlah besar sebagai performan terbaik adalah jika mempunyai nilai tabungan yang bisa dikategorikan sebagai nasabah prioritas. Jadi Anda kalau sebagai nasabah prioritas itu sudah ibaratnya udah paling top di perbankan. Misalnya Anda mempunyai rekening di bank 750 juta atau jumlah lain yang sesuai yang atau direkomendasikan oleh bank karena jumlahnya berbeda-beda. Yang penting Anda bisa disebut sebagai nasabah prioritas. Walaupun uang yang masukkan di rekening Anda itu belum tentu uang Anda. Tapi yang penting uang itu masuk ke rekening Anda, bisa uang kantor, bisa uang teman, bisa uang titipan dan lain sebagainya. Ini seperti telah saya terangkan di video yang lain, sebagai nasabah prioritas Anda bisa mengajukan kartu kredit dengan limit dan jumlah yang besar. Jadi, kalau Anda sebagai nasabah prioritas, Anda bisa mengajukan kartu kredit dengan limit dan jumlah kartu yang banyak dengan mudah dan cepat. Itu hanya modal rekening tabungan, tapi syaratnya nasabah prioritas. Jadi dengan nasabah prioritas Anda bisa mendapatkan kartu kredit sampai ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah. Simak video saya yang berkaitan dengan ini yaitu judulnya cara mendapatkan kartu kredit dengan mudah. Setelah Anda mempunyai kartu kredit, katakanlah total limit 1 miliar, kartu kredit ini bisa Anda cairkan lalu Anda tabungkan lagi untuk membuat semakin menambah jumbo saldo rekening tabungan Anda. Inilah saat-saat masa terbaik Anda untuk mendapatkan aneka produk kredit perbankan. Bermacam-macam kredit itu tidak hanya kartu kredit, tapi juga termasuk kartu kredit. Intinya adalah saldo rekening yang besar dengan perputaran rekening yang tinggi adalah kunci utama untuk membuat skema laporan keuangan dengan nilai keuntungan yang tinggi. Jadi kalau rekeningnya besar, perputarannya besar, nanti kan kita bisa membuat laporan keuangan dengan keuntungan tinggi. Artinya ini sangat identik atau artinya sangat masuk akal kalau seandainya saldo rekening dan perputaran tinggi terus kita membuat laporan keuntungan tinggi. Laporan keuangan dengan keuntungan usaha yang tinggi akan dinilai oleh analis bank mencerminkan kekuatan dalam membayar angsuran. Jadi pertama saya ulang lagi ya, saldo rekening tinggi atau besar, perputaran frekuensinya tinggi, maka Anda bisa membuat laporan keuangan usaha Anda itu dengan laba usaha tinggi. Masuk akal kan? Berarti kan setelah masuk akal ada kekuatan membayar angsuran karena Anda punya laba tinggi. Analis akan memperkirakan seperti itu. Kekuatan membayar angsuran, coba perhatikan tulisan merah ini, kekuatan membayar angsuran inilah sebagai dasar bank untuk mengucurkan kredit dengan plafon tinggi. Jadi kalau Anda membayar angsurannya bisa tinggi, maka plafon kreditnya akan semakin tinggi. Ibaratnya hanya mendesain agar masuk sebagai nasabah prioritas, maka bisa dikatakan tidak terbatas untuk mendapatkan segala macam skema kredit perbankan. Sekarang berkaitan dengan judul di atas, biar kita tidak terlalu mimpi mempunyai uang banyak. Kita ibaratkan aja kita bermain dengan angka 100 juta ya, tapi ini bisa untuk sebagai model, Anda bisa untuk coba-coba yang jumlah lain.
Sekarang mari kita ikuti. Bagaimana jika hanya mempunyai kartu kredit dengan total limit 100 juta? Baiklah, berikut langkah-langkahnya. Langkah yang mesti Anda lakukan adalah: 1. Cairkan uang yang ada dalam kartu kredit tersebut. Jadi tadi kan sudah saya katakan, Anda supaya mendapatkan pinjaman jauh lebih besar, tapi Anda hanya mempunyai kartu kredit dengan limit 100 juta, artinya Anda potensi uang tunai sebesar 100 juta di dalam kartu kredit itu. Jadi langkah pertama, cairkan dulu uang 100 juta tersebut. Kedua, uang tersebut masukkan ke dalam rekening bank. Ketiga, putar uang tersebut setiap hari atau paling tidak 3 hari sekali, menyesuaikan usaha Anda. Jadi ya kalau Anda usaha jual beli mobil ya masuk 3 hari sekali kan ya mesti enggak, paling enggak ya 2 minggu sekali baru dapat. Jadi ini tergantung situasi. Tapi intinya adalah putaran lebih sering itu lebih bagus. 4. Putaran uang dalam 1 bulan paling tidak 1,5 miliar. Artinya uang diambil lalu dimasukkan. Hitung dalam sebulan uang yang masuk atau omset. Jadi saya ulangi, putaran uang dalam 1 bulan itu paling tidak 1,5. Artinya uang 100 juta tadi kita ambil, kita masukkan, kita ambil, kita masukkan sampai ketemu dalam sebulan itu uang masuk 1,5 miliar. Ini disebut omset. Perputaran uang atau omset atau saldo uang 100 juta ini akan menggambarkan kekuatan unit usaha Anda yang Anda kelola. 5. Saldo akhir bulan sejumlah 100 juta Anda pakai sebagai dasar membuat laporan keuangan, yaitu laporan laba usaha dalam 1 bulan adalah 100 juta. Jadi ya tidak harus persis angkanya itu tidak harus persis 100 juta. Tapi kalau Anda punya saldo akhir setiap bulan 100 juta karena ini uang kartu kredit sebetulnya, Anda akan bisa membuat laporan keuangan usaha Anda itu labanya ya sekitar 100 juta setiap bulan. Mungkin kadang-kadang 90, kadang 95, kadang 110, kadang 80, supaya nanti berkisar rata-rata keuntungannya 100 juta. Nomor 6. Dengan membuat laporan keuangan laba usaha Anda berkisar 100 juta, maka Anda ada kesempatan untuk utang bank. Ini perhatikan baik-baik. Jika laporan keuangan Anda, laporan laba usaha Anda 100 juta, maka Anda akan punya kesempatan untuk utang dengan angsuran sepertiganya dari laba tersebut, atau sepertiga dari 100 juta, atau sekitar 35 juta per bulan. Jadi bank itu, analis bank akan menilai kalau Anda labanya 100 juta, maka Anda akan punya kemampuan untuk mengangsur suatu pinjaman sebesar 35 juta per bulan. Oke, nomor 7. Angsuran 35 juta per bulan berarti kita bisa hutang dengan nilai plafon kredit 3 miliar selama kurang lebih 10 tahun. Silakan Anda cek dari berbagai bank ya, ini Anda cek sendirilah, bukan saya ngarang gitu. Semisal kita hutang 3 miliar dengan tenggang waktu 10 tahun. Berapa angsuran per bulan? Jawabannya berkisar 35 juta. Nah, jadi jelas sekarang Anda punya kartu kredit sejumlah 100 juta, maka akhirnya Anda akan bisa hutang rumah seharga 3 miliar. Oke, paham ya? Saya lanjutkan. Skema hutang paling sederhana ya beli rumah dengan KPR atau kredit kepemilikan rumah. Nah, caranya KPR sudah saya jelaskan di dalam membeli rumah tanpa modal. Jadi setelah baca ini Anda bisa mengikuti video saya tentang membeli rumah tanpa modal. Oke lah, pertemuan video kali ini saya cukupkan sekian, terima kasih.